Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kali ini. Jadi gini, dunia digital yang tiap hari kita pegang lewat HP ini ibarat pedang bermata dua, ya kan? Di satu sisi bikin hidup super gampang, tapi di sisi lain, wah ini buka pintu lebar banget buat para penipu yang modusnya makin hari makin nggak masuk akal. Perhatian ekstra benar-benar kita butuhin sekarang. Mari kita bongkar bareng-bareng, apa aja sih ancaman yang lagi ngintai kita di balik layar ponsel ini? Oke, kita langsung bahas aja. Coba deh inget-inget zaman dulu, mungkin 5 atau 10 tahun lalu, kita kan sering banget ya ngetawain SMS penipuan kayak mama minta pulsa. Itu kan cupu banget dan gampang ditebak. Tapi coba bandingin sama sekarang, berevolusi banget. Dari yang tadinya cuma teks murahan, sekarang kita udah ngadepin ancaman gila kayak video call deepfake pakai AI. Lompatan teknologi ini keren sih emang, tapi sekaligus jadi senjata mematikan buat nguras dompet kita. Bagian pertama, manipulasi psikologis. Ini dia taktik andalan mereka yang pertama. Jadi gini, penipu zaman sekarang tuh udah males repot-repot ngebobol sistem bank yang keamanannya emang udah berlapis. Daripada retas sistem, mending mereka retas pikiran kita. Namanya social engineering. Mereka mainin emosi, rasa takut, bahkan empati kita, supaya kita sendiri yang suka rela nyerahin data rahasia. Contoh paling umum, phishing. Penipu kirim link palsu lewat email atau SMS yang dibikin mirip banget sama bank atau jasa kurir resmi buat nyolong password. Terus ada lagi impersonation atau penyamaran. Pernah nggak sih dapat chat WA dari foto profil bos atau teman dekat yang tiba-tiba minjem dana darurat? Nah, ini jebakan psikologis yang secara cerdas ngeeksploitasi kepanikan kita. Nah, yang menarik, taktik phishing ini sekarang berevolusi jadi apa yang disebut quishing alias QR code phishing. Ini benar-benar taktik nyembunyiin jebakan tepat di depan mata. Mereka diam-diam nempel stiker QR code palsu di tempat umum yang sering kita pakai tanpa curiga. Misalnya di meja restoran buat lihat menu, atau di mesin bayar parkir. Begitu kita scan, ternyata kita malah diarahkan ke situs bahaya atau otomatis download malware. Cerdik banget kan? Terus ada lagi istilah yang lumayan bikin merinding. Pig butchering scam alias penipuan penyembelihan babi. Namanya emang aneh, tapi percayalah, dampaknya ngeri banget. Kenapa namanya gitu? Karena pendekatannya itu mirip peternak. Penipunya nggak ujuk-ujuk minta duit. Mereka malah mau buang waktu, kadang sampai berbulan-bulan, buat ngebangun hubungan romantis atau persahabatan yang kelihatan tulus sama korbannya. Ini fase menggemukkan babinya. Begitu korban udah percaya penuh, baru deh diajakin investasi di kripto atau saham bodong. Dan pas duit gede udah masuk, penipunya langsung hilang ditelan bumi. Coba kita bedah gimana jebakan grooming ini jalan. Biasanya ada 3 langkah nih di kasus penipuan kerja alias job scam atau penipuan asmara. Langkah pertama, ngebangun kepercayaan. Kalau di job scam, awalnya korban dikasih komisi kecil beneran cuma buat ngerjain tugas gampang, kayak nge-like video YouTube. Kalau love scam, penipunya pura-pura jadi orang kaya terus janjiin ngirim kado mewah. Masuk ke langkah kedua, mulai minta deposit. Korban tiba-tiba disuruh nyetor duit yang makin lama makin gede, atau disuruh bayar semacam biaya tebusan imigrasi buat kado tadi. Ujung-ujungnya, di langkah ketiga, ya pencurinya kabur bawa lari semua duit Anda. Lanjut ke bagian kedua, pembajakan teknologi. Kita lihat manuver mereka selanjutnya. Sekarang tarik napas dulu sebentar. Kalau tadi mereka mainin emosi, sekarang serangannya langsung ke perangkat yang ada di kantong kita. Ini murni serangan software jahat yang lumayan brutal. Udah pada tahu kan soal file APK yang disamarkan? Ini bener-bener taktik kuda Troya zaman now. Penipu ngirim file dengan ekstensi .apk tapi dinamain pakai sesuatu yang bikin kita penasaran atau panik. Kayak foto_paket.apk dari kurir atau yang lagi ngetren nih undangan_nikah.apk. Meyakinkan banget kan? Sekalinya kita kepancing buat install, aplikasi ini bakal ngumpet dan nyolong data SMS kita di latar belakang. Targetnya, jelas mereka ngincar kode OTP bank yang dikirim via SMS. Belum kelar sampai di situ, ada lagi ancaman yang nggak kalah ngerusaknya. Aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Sistem mereka ini ibarat perangkap tikus yang sempurna. Awalnya manis banget, nawarin pinjaman cepet cair dengan syarat yang nyaris nggak ada. Pasti banyak dong yang tergiur. Tapi di balik kemudahan itu, aplikasi ini diam-diam mengakses seluruh kontak dan galeri foto di HP kita. Nanti kalau kita telat atau gagal bayar, data-data pribadi ini bakal dipakai sebagai senjata buat neror dan meras abis-abisan. Nah, siap-siap ya, karena kita masuk ke ancaman yang paling futuristik sekaligus paling bikin parno di pemaparan kita hari ini. Cloning, deepfake pakai AI. Bayangin, penipu sekarang udah pakai AI canggih buat niruin suara, bahkan muka dari orang yang Anda kenal dan sayang. Tingkat akurasinya gila, bisa sampai 99% mirip aslinya. Coba deh posisikan diri Anda,
Tiba-tiba dapat video call dari keluarga yang nangis-nangis panik, minta ditransferin duit darurat detik itu juga. Wajahnya sama, suaranya sama persis, padahal itu cuma rekayasa komputer. Bedain aslinya sama palsunya udah susah banget. Bagian 3, perisai keamanan. Gimana caranya kita berlindung? Oke. Setelah lihat semua kengerian tadi, mari kita turunkan dikit tensinya. Nggak usah merasa nggak berdaya. Tahu taktik mereka itu udah setengah jalan buat menang. Nah, setengahnya lagi adalah ngebekalin diri kita sendiri. Ini poin krusialnya. Semacam checklist apa yang wajib dilakuin dan apa yang haram hukumnya buat dilakuin. Pertama, yang wajib. Pastiin banget fitur Two-Factor Authentication atau 2FA di semua akun penting itu nyala. Terus, kalau ada kerabat minta uang dadakan, verifikasi langsung dengan cara telepon balik mereka ke nomor aslinya. Terakhir, rajin-rajin cek nomor nggak dikenal pakai aplikasi terpercaya. Terus, apa yang haram dilakuin? Jangan pernah, sumpah, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Jangan asal klik link atau install file APK nggak jelas. Dan ya, tolong banget jangan gampang kepincut sama janji profit investasi instan yang nggak masuk akal. Kalau bisa diringkas, ingat aja satu prinsip utama ini. Tetaplah skeptis dan jangan pernah buru-buru apalagi kalau udah nyangkut soal duit dan data pribadi. Ini beneran kunci survival digital kita. Kenapa? Karena sistem keamanan secanggih apapun nggak bakal guna kalau kita sendiri yang suka rela ngasih kuncinya gara-gara panik atau kegiur untung instan. Dunia digital emang penuh ranjau yang terus berevolusi, tapi preset terkuat yang kita punya, ya pikiran kritis kita sendiri. Biasain buat pause sebentar, mikir logis, dan selalu pertanyakan sesuatu yang kelihatannya terlalu sempurna atau terlalu mendesak. Sebagai penutup pemaparan hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat dipikirin. Pernah nggak sih Anda atau mungkin orang-orang terdekat Anda ngalamin atau berhadapan langsung sama salah satu modus penipuan yang barusan kita obrolin? Coba deh luangin waktu sebentar buat ngerenungin ini. Terus, jadiin informasi dari pemaparan ini sebagai bahan obrolan di meja makan bareng keluarga atau pas lagi nongkrong sama teman. Semakin banyak yang tahu, semakin kuat perisai kita. Tetap waspada, tetap kritis, dan pastikan Anda tetap aman di dunia digital.